yang terhormat, dosen penguji dan pamong penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Revarius Gula. Saya adalah guru di UPTB SMP Negeri 5 Mandehe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 5 Mandehe pada kelas 7, materi norma dan keadilan, submateri norma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Silakan menyaksikan video saya uji kinerja. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. SMP 5? Bisa. Kelas 7? Berprestasi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita serahkan jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin kita pagi ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Kau telah di mana mereka berada, lindungilah mereka agar mereka bisa mencari nafkah hidup kami dalam sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami yang telah memimpin kita dalam doa. Semoga pagi ini kita ikuti tolong Tuhan sehingga nanti pembelajaran dari awal sampai akhir dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita yaitu menyanyikan lagu nasional. Kepada petugas dipersilakan. Teman-teman bintang Baik, terima kasih kepada petugas yang memimpin kita dalam lagu. Seterusnya kita lanjutkan, yaitu saya mengabsensi seluruh siswa-siswi. Egan David, Pak. Emilia, Hadir, Pak. Fernandos, Hadir, Pak.
Jessica, Hadir Pak. Wilson, Raquel, Hadir Pak. Rian, Hadir Pak. Sri Ratna, Hadir Pak. Sri Mosadi, Hadir Pak. William, Hadir Pak. Juwei, Firman Jaya, Bulan. Hadir Pak. Semuanya hadir ya? Buka dulu. Ini salah satu pembuat semangat kami Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 5, di mana setiap kami masuk di sekolah semuanya hadir. Ini saya harapkan ke depan silakan ditingkatkan. Kalaupun ada yang sakit atau apa halangan yang lainnya, silakan dikasih tahu Bapak Ibu Guru terutama di IG. Baik, kita teruskan kegiatan kita yaitu mengenai materi minggu lalu. Dan sebelum itu dulu, materi kita pada hari ini yaitu mengenai norma dan keadilan. Membahas bagian A yaitu norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, silakan. Materi kita minggu lalu yaitu perumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suharto, Pak. Ya, sangat luar biasa, tepuk tangan. Baik, sekarang sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, tentunya kita itu harus tahu apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu apa? Yang kedua, yang ketiga yaitu baik, kita terus. Ini saya melakukan pretest kepada anak didik saya semua. Saya menguji sejauh mana pemahaman kita tentang norma dan keadilan. Ini saya kasih waktu untuk mengerjakannya kurang lebih 3 menit. Sudah? Baik, silakan dikumpulkan. Satu orang saja kumpul semua. Tidak terlalu tegang kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita melaksanakan SBD. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap? Benar. Yang pertama, kertas warnanya susu warnanya sapi minum
Silakan nyanyi. Baik, kita mulai ya. Kertas warnanya? Boleh. Susu warnanya? Boleh. Rambut warnanya? Hitam. Kambing minum? Air. Semuanya benar. Tepuk tangan. Baik, sekarang kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu materi kita pada hari ini. Terlebih dahulu, inilah materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu norma dan keadilan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang lain. Kita bahas satu-satu. Norma adalah aturan. Ya. Pernah dengar norma? Pernah. Ini adalah aturan ini terbagi atas dua. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis yaitu adalah yang sudah diundang-undangkan dan sudah disahkan. Sedangkan yang tidak tertulis yaitu berdasarkan kesepakatan. Contohnya yaitu norma, misalnya norma agama. Kemudian norma adat. Di desa masing-masing ada. Berarti belum tertulis namun mengikat semua warga atau mengikat sekelompok adat tersebut. Kita terus. Kita masuk pada macam-macam norma. Tentunya tadi sudah kita bahas sedikit mengenai norma. Sekarang kita masuk pada macam-macamnya. Yang pertama apa itu? Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang asalnya dari hati nurani setiap orang tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Di mana di sini ya, norma kesusilaan itu berasal dari hati ke hati. Misalnya yang terlihat di gambar yaitu seseorang lagi menolong sesama. Sudah lihat? Sudah. Berarti itu adalah inisiatif seseorang membantu atau menolong sesama. Misalnya kita itu memberikan pertolongan, misalnya benda kepada seseorang. Atau saat kita itu melihat orang itu lagi jatuh di motor, apa yang kita lakukan? Tentu kita itu menolong. Itu adalah merupakan norma kesusilaan. Berikutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan? Norma kesopanan adalah kaidah atau peraturan hidup dan etika laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang berisi perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Baik, kita membahas mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan ini hal terkecilnya seperti apa? Yaitu menghargai orang yang lebih dewasa daripada kita. Ini contoh. Kita teruskan. Ini adalah norma apa yang tadi digambar, yaitu ada 3 seorang mahasiswa terkeren di bumi, yaitu mereka itu lagi naik roda 2 atau motor dan berboncengan dengan kecepatan 1900. Di mana kita melihat itu hampir tidak terlihat ya di kamera, fotonya semuanya sangat kecil. Di mana norma hukum ini adalah peraturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi negara karena bersifat memaksa masyarakat harus patuh dengan hukum tersebut. Ya. Di mana di sini kita itu sebagai masyarakat yang luas dari Sabang sampai Merauke, kita
Kalau kita itu bertindak tidak bagus, menyalahi aturan, kita itu harus diberikan sanksi. Kita itu diberikan hukum. Ada yang mau masuk penjara? Tidak. Kita teruskan. Yaitu membahas mengenai norma agama. Siapa yang tidak mempunyai agama di sini? Semuanya punya kan? Punya. Di mana kita di bangsa Indonesia mempunyai banyak agama. Salah satunya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Berarti kita di Indonesia mempunyai enam agama, mempunyai banyak perbedaan. Tetapi kita itu harus toleransi. Di mana di sini dikatakan adalah norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan. Kita teruskan, yaitu kita itu mengamati video. Ini nanti videonya sangat keren, ada animasi. Silakan nanti diamati dengan benar-benar, karena nanti ada saya tanya. Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Silakan catat poin-poin Disebabkan oleh yang fenomena penting yang ada di dalam video. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa. Baik, sudah disaksikan videonya? Luar biasa. Ini pasti sudah tadi diamati ya. Sudah dipahami apa isinya? Baik, siapa tadi yang masih ingat tentang video yang kita lihat? Oke, silakan. Hal-hal yang saya lihat dalam video tersebut adalah bagaimana cara berkendara dengan baik. Salah satunya yaitu tidak menggunakan handphone ataupun alat elektronik lainnya saat melakukan kendaraan, dan orang yang mengemudi motor tidak boleh melewati trotoar untuk orang yang jalan kaki. Oh, sangat luar biasa. Tepuk tangan. Ini diharapkan kita yaitu supaya tidak terjadi kecelakaan pada diri kita. Dimana kita itu mengendarai motor yang sesungguhnya. Biasanya yang bisa mengendarai motor itu udah berumur berapa tadi? 17 tahun. 17 tahun. Jadi kita teruskan dengan pembagian kelompok. Ini nama-nama kelompoknya silakan didengarkan. Setelah itu nanti baru ada itu pindahkan meja dan kursi membentuk kelompok. Kelompok 1 itu ada kelompok mereka: Rahel, Ladies, Lodis, Jevon, dan Firman. Ada orangnya? Ada. Kelompok 2 yaitu Lesta, Cika, Harapan, Juwei, dan Nelson. Kelompok 3 yaitu Nandos, Ratna, Emilia, William, dan Sandi. Ada? Kelompok terakhir yaitu kelompok 4 yaitu Ria, Sosi, Mei, Egan, dan Mahadi. Baik, silakan dibentuk kelompok ya. 1, 2.
Silakan Ini coba dulu diperhatikan di depan di sini. Ya. Ini ada beberapa masalah. Itu ada gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Di mana di LKPD sudah ada pertanyaannya. Silakan dikerjakan sesuai yang ditanyakan di LKPD. Dikerjakan. Baik, sudah siap semuanya? Sudah. Baik, sekarang kita itu menantikan hasil yang kalian kerjakan. Ya, ini nanti mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang mari kita saksikan nanti penampilan kelompok 1. Dan jika nanti ada pertanyaan yang ditanya, silakan ditanya. Baik, silakan kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kepada kelompok 5 silakan. Baik, semuanya memperhatikan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyajikan hasil presentasi kami. Dan sebelumnya kami memperkenalkan dulu anggota kami. Saya sebagai Rakyat Angelina Gula, Ladies Jurling Gula, Trisastra Desain, Firmanjaya Gula, Java Berkasi Baru. Yang kami bahas adalah mungkin ada di LKPD kita masing-masing. Norma agama akan dijelaskan oleh Ladies. Norma agama penyebab 1. Kurangnya rasa toleransi terhadap agama lain. 2. Kurangnya ibadah. 3. Tidak menghargai proses ibadah orang lain. Sanksinya yaitu 1. Siksaan di neraka. 2. Tidak diizinkan beribadah. Solusinya yaitu 1. Bersikap jujur. 2. Tobat. 3. Memulai berdoa. 4. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengajarkan ilmu agama terhadap masyarakat. Norma hukum akan dibacakan oleh penasihat Indri. Norma penyebab 1. Ketidaktahuan. 2. Faktor lingkungan. 3. Pengaruh sosial. 4. Kesenangan sendiri. 5. Karena terlalu menyepelekan hukum. Sanksi 1. Hukum penjara. 2. Denda. 3. Hukum sosial. 3. Pidana mati. Solusi 1. Membudayakan membaca peraturan. 2. Usahakan dengan bijak menaati peraturan. 3. Memberikan hukum sesuai tindakan. Norma kesopanan akan dibacakan oleh Dika. Penyebab. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan norma kesopanan ini ada beberapa, antara lain yaitu faktor lingkungan keluarga, teman bermain, lingkungan sekolah, media informasi, psikologis remaja, dan pola pikir remaja itu sendiri. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarannya. Solusi 1. Menghormati orang yang lebih
4. Tidak meludah di sembarangan tempat. 5. Tidak menyela pembicaraan. 6. Berpakaian dengan sopan dan santun. Not dan norma yang terakhir akan dibacakan oleh Jempol. Jawab. Demikianlah presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, kami menanyakan terlebih dahulu ke teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan? Apa sanksi dari norma agama? Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, yang dimana pertanyaannya yaitu apa sanksi dari norma agama. Kami mencoba menanggapi pertanyaannya yaitu sanksi dari norma agama adalah jikalau kita melakukan pelanggaran dari norma agama ini adalah terlebih dahulu untuk yang lebih utamanya adalah kita akan dimasukkan ke neraka ataupun dilakukan tindakan yang lebih khusus yaitu tidak diizinkan beribadah oleh pihak khusus. Apakah penanggapan kami diterima? Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Atas perhatian Bapak, Guru, dan teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik, teman. Sangat luar biasa. Ya. Ini saya harapkan juga kelompok 2, kelompok 3 dan terakhir jadi 3 dan 3. Baik, presentasinya sangat luar biasa. Sekarang kita tampilkan atau lihat hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok semangat. Baik, dipersilakan. Teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Dan sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya sebagai biasa berlingkaran dulu, anggota saya Emeta Fijuriman Gula, Sosialisasi Gula, Menetik Gula, dan Mahathir Zai. Langsung saja kami akan membahas gambar pertama yaitu norma agama. Penyebab norma agama adalah 1. Kurangnya rasa toleransi terhadap agama orang lain. 2. Tidak menghargai proses ibadah yang dilakukan oleh orang lain. 3. Tak menjadikan kita suci sebagai pedoman hidup. 4. Tak beribadah. Sanksi norma agama yaitu akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan karena telah melanggar perintahnya. Solusinya yaitu 1. Memberikan saksi bagi yang melanggarnya. 2. Mengajarkan tetap ilmu agama terhadap masyarakat. 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Berusaha menaati perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Gambar 2 dibahas oleh Eka. Gambar nomor 4 dibaca teman kami Mahardi. Norma kesusilaan. Penyebab pelanggaran norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 1. Pergaulan bebas. 2. Tidak adanya pengawasan dari orang tua. 3. Mudahnya terhasut ujukan yang tidak baik. 4. Kurangnya belajar agama. 5. Kurangnya pengetahuan tentang norma. 6. Rendahnya kualitas pendidikan. Sanksi norma kesusilaan yaitu rasa menyesal bagi yang melanggar dan dikucilkan oleh masyarakat. Solusi 1. Menciptakan suasana dan lingkungan yang harmonis. 2. Menanamkan nilai-nilai agama dan nilai budi praktik. 3. Penuh perhatian dalam keluarga. 4. Menanamkan disiplin dan rasa kekeluargaan. 5. Memberikan pujian jika dia baik dan memberikan teguran jika dia salah. Sebelum kami mengakhirinya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada ditanya? Iya. Sudah semuanya paham. Silakan tutup kembali. Mungkin demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok 4. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Tepuk tangan. Baik, sekarang kita masuk pada berikutnya, di mana tadi saya melihat presentasi dan diskusi yang dipresentasikan di depan ini semuanya sangat luar biasa. Mulai dari tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4
4. Semuanya sangat bagus. Namun untuk ke depan ya silakan ditingkatkan lagi semangatnya belajar ya. Di mana ada istilah kata lebih baik belajar. Ini kita simpulkan materi kita pada hari ini. Ya, kita ambil kesimpulan. Setiap masing-masing kelompok silakan disimpulkan. Jadi nanti untuk kesimpulannya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kita mulai menyimpulkan. Sudah siap? Apa kesimpulan dari kelompok 1? Silakan. Kesimpulan dari kami dari kelompok 1 yaitu terdapat ada 4 macam orang yaitu norma agama, Islam, dan norma hukum dan norma kehidupan. Yang kami simpulkan yaitu tentang norma kehidupan, yaitu berkaitan dengan peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat atau norma kehidupan juga dapat berada di norma yang cukup dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan sehingga setiap anggota masyarakat saling menghormati. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, sekarang kita mari mendengarkan kesimpulan dari kelompok 2. Dari kelompok 2 silakan. Menurut kami yaitu norma ialah peraturan segala perilaku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan lembaga secara yang skala seharusnya. Ada 4 norma yaitu norma agama dan norma kesusilaan, norma hukum, norma kehidupan. Yang kami simpulkan yaitu norma hukum adalah perisai dan larangan guna mengatur tata tertib di masyarakat yang harus taat dan mengintervensi. Hukum hanya sebagai tujuan peraturan yang tidak hanya menginginkan masyarakat tetapi juga memaksa. Semangat. Baik, mari kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 3. Kesimpulan kami pada hari ini yaitu norma ada 4 yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kehidupan. Yang kami semua itu norma agama. Sebelum kami menyimpulkan arti dari norma agama. Norma agama adalah serangkaian peraturan hidup yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan. Kesimpulan kami mengenai norma agama ini yaitu bersikap pribadi atau hak asasi berasal dari Tuhan dan mendapat sanksi dari Tuhan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, kita saksikan kesimpulan dari kelompok 8. Silakan. Kesimpulan kami dari kelompok 4 yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan sifatnya lokal dalam suatu masyarakat tertentu dan tidak abadi. Mereka yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang bersifat individu, yaitu dikucilkan dari masyarakat dan sama lalu bersama Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, di mana telah kita simpulkan, sudah kita paham apa materi kita pada hari ini. Terus kita melaksanakan namanya post. Oke. Sejauh mana yang sudah kita paham hari ini? Ini nanti waktunya tidak terlalu banyak, soalnya kalau tidak terlalu banyak, ya silakan dikerjakan dalam kurun waktu 1 sampai 2 menit. Langsung dikerja. Ya, kelasnya.
di rumah. Ini PR-nya nanti saya kirim yang melalui WhatsApp group dan silakan dikerjakan di rumah. Kemudian ini jangan lupa materi kita minggu depan. Apa materi kita minggu depan? Norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian kita melaksanakan namanya refleksi. Ini apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah senang kalian metode pembelajaran PBL? Kenapa senang? Karena berdiskusi dan mengadakan presentasi di kelas. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini sangat menarik? Benar? Kalau begitu saya mau tanya, SMP 5? Kelas 7? Sangat luar biasa. Baik, setelah itu kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, di mana tadi kita sudah surahkan jiwa dan raga kita di dalam tangan Tuhan, dan sekarang kita juga mengakhirinya dan kita serahkan juga diri kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Saya Pak. Oke, silakan. Teman-teman harus kita bisa berdoa. Tuhan adalah kami Tuhan dalam kerjaan surga, Ia supaya Dia bisa memberikan kerjaan selanjutnya. Dan Tuhan yang ini doakan kami sebagai Tuhan. Amin. Baik, terima kasih doa penutup dari anak kami. Kemudian pada pagi hari ini pembelajaran kita berakhir dan saya harapkan ya silakan nanti tunggu Bapak Ibu guru yang masuk di kelas ini. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, terima salam saya dari bahasa daerah kita Nias. Ya